itu sempat diusir. Kakak sempat diusir? Saya diusir, tetapi saya tidak pernah menyalahkan keadaan. Lalu saya mau katakan bahwa di belakang keberhasilan kita itu banyak sekali orang-orang yang campur tangan. Salah satu anak saya dengan kakak saya tadi, jahit dan setrika. Saat ini berapa punya? Sekarang tinggal 12 kalau tidak salah. Tinggal 12? Ya. Fresh white tee, makeup on it, take it off for me. Touch my body when you're wet. Podcast kali ini kita kedatangan Nuba Erik. Kak Erik. Halo, yang mana sana? Wih, luar biasa ya. Jadi Kak Erik ini merupakan salah satu penyiar yang juga hits begitu di Nunukan ataupun juga sekitarnya. Karena selain doi ini memang terbiasa untuk terlihat di dunia hiburan, entertainment yang ada di Nunukan. Nah, Kak Erik juga eksis di Pro 1 Nunukan. Apa kabar Kak Erik? Puji Tuhan, baik, sehat, dan happy selalu. Wah, tampaknya Kak Erik ini sangat happy ya. Apalagi dengan latar beliau yang dimana saya dengar-dengar nih, Ya. Kak Erik kan di rumah itu banyak sekali anggotanya begitu Kak Erik ya. Ya. Nah, tapi sebelum kita bahas terkait hal tersebut, kita pengen lebih tahu nih sosok Kak Erik. Sebetulnya Kak Erik ini sejak kapan sih bergabung di RRI? 2013. Cukup lama ya. 2013, kemudian itu kan honor setahun. 2014 baru ada tes PBPNS, baru bergabung situ jadi sah. Wih, Jadi setahun tuh belum sah. iya ya. Nah, jadi kalau saya masuk di RRI itu, kalau teman-teman yang lain mungkin agak enteng, saya penuh dengan perjuangan sekarang. Kok bisa? Ya, jadi mungkin mental saya diuji pada saat itu. Sama ada kasus siaran kalau tidak salah, itu sempat diusir. Kakak sempat diusir? Saya diusir, tetapi saya tidak pernah menyalahkan keadaan. Ya memang itu salah satu menguji mental saya, apakah saya cinta dengan RRI atau tidak. Wih, luar Jadi seperti biasa. itu. Tapi memang ya, yang namanya kita bergabung di suatu instansi begitu, memang Ya. ada yang mulus-mulus saja Ya. begitu masuknya begitu kan. Ternyata seorang Erik ini, pendengar dan juga pemirsa, mendapatkan pengalaman yang bisa dibilang membuat mundur begitu ya. Betul, mental kita betul-betul diuji, mental saya waktu itu. Lalu kemudian setelah itu diberikan tugas, saya kan tidak pernah menolak. Oke. Ya, apapun diberikan MC atau wawancara artis. Saat di sini? Masih di kantor lama. Di Ya, RRI, sudah di RRI? Sudah di RRI. Jadi saya tidak pernah menolak. Nah, situlah mungkin bahwa beliau lihat saya ini baik, sudah mulai agak slow. Nah, yang bikin lihat saya mungkin lebih konsentrasi, tekun juga. Nah, ketika beliau sakit, saya tidak sebut namanya. Oke. Beliau sakit, saya yang rawat. Baik. Jadi dari situlah mulai beliau menyapa, Rik, kamu tidak benci Bapak? Ngapain saya benci, Pak? Saya tidak pernah marah. Saya anggap saja bahwa waktu itu Bapak betul-betul mencoba mental saya. Dan saya sudah di sini, Pak. Bagus sampai sekarang. Luar biasa. Tapi hebat loh Kak Erik ini, walaupun rintangannya tetap ia jalani begitu ya pendengar dan juga pemirsa. Akhirnya sekarang pun terbukti beliau saat ini sudah menjadi ASN P3K di RRI Nunukan. Ya, ada cerita menarik nih ketika mau tes ASN di Tarakan ya pada masa itu. Oh, yang kemarin? Ya. Kenapa? Di Tarakan. Jadi waktu itu saya dengan anak saya, anak angkat ya. Jadi saya bilang, udah setrika baju Bapak. Dibawalah ini baju putih. Sampai ke kakak saya itu mereka setrika, kan ada robek. Bajunya? Baju. Jadi kakak bilang, telepon saya, Rik, kok sekian baju banyak itu kenapa pilih yang ini? Saya bilang, jahit saja. Saya punya anak juga, saya bilang, setrika saja. Nah, nanti juga ada cerita manis tentang baju putih itu. Betul, pas akhirnya kita tes lalu dengar sama-sama kita lulus, jadi saya bilang, inilah campur tangan kalian, kerja keras kalian di baju putih itu. Jadi baju masih ada sampai sekarang. Oke, jadi ini ibaratkan baju yang memang sudah dipakai dari dulu atau pemberian seseorang atau gimana Kak Erik? Itu sudah dari dulu, dari zaman tidak enak lah. Yang Bapak itu marah-marah itu baju putih itu.
Oh, jadi Mm-mm. ibaratkan ini pusakanya Kak Erik Benar. begitu ya, Benar. untuk Ah, digunakan. ya, walaupun ada baju putih baru kan banyak baju. Kita kan tiap tahun dapat juga. Betul. Tapi saya tidak pakai itu. Saya bilang saya pakai yang saya masuk honor pertama itu. Pakai itu lalu kemudian sudah robek saya bilang jahit saja. Lalu saya mau katakan bahwa di belakang keberhasilan kita itu banyak sekali orang-orang yang campur tangan. Salah satu anak saya dengan kakak saya tadi jahit dan setrika Oke, baju itu. Jadi luar tidak boleh lupa. biasa. Keren-keren banget emang Kak Erik ini ya. Nah, kalau tadi Mm-mm. itu cerita bagaimana ia masuk di RRI hingga akhirnya sekarang menjadi ASN begitu ya. Nah, lebih mengenal sosok Kak Erik, kesehariannya nih Kak Erik, Ya. selain di RRI, MC di luar, kemudian juga ada job nyanyi-nyanyi begitu Mm-mm. ya. Kak Erik ini kan juga sebagai seorang bapak begitu. Ya, Bapak yang memiliki banyak sekali anak-anak angkat ya. benar, Kalau untuk benar. saat ini berapa punya? Sekarang tinggal 12 kalau tidak salah. Tinggal 12? Ya, Oke. tinggal 12 karena 3 itu sudah selesai tamat. Jadi ada kalau di rumah saya itu kita ibaratkan kayak Indonesia mini. Ada 3 agama di sana. Lalu ada beberapa suku di sana. Tapi saya mengajarkan mereka tetap toleransi itu harus ada. Itu kita junjung tinggi. Satu, tidung. Tidung itu sekarang ini sudah kerja. Jadi saya bantu dari SMA hingga selesai wisuda. Oke. Lalu sudah dapat kerja. Ketika dapat kerja ya pulang. Hmm. Jadi tanggung jawab saya memberikan mereka, membantu mereka pendidikan hingga selesai. Lalu saya juga cari pekerjaan, dapat ya pulanglah karena sudah dapat pekerjaan, bantu orang tuamu. Saya sudah ada yang bantu. Oke, tapi Kak Erik, kenapa sih akhirnya Kak Erik ini memilih untuk menjadi bapak angkat begitu? Apalagi dari banyak sekali anak-anak di rumah, sampai bahkan menyekolahkan, ada yang dari SD mungkin? Benar, Dari SD. SD sampai kuliah. betul. Nah itu kan butuh banyak cuan begitu. Iya, iya. Kenapa bisa begitu Kak Erik? Pertama, saya tuh kalau membantu orang tuh kayak puas gitu. Ada kesenangan tersendiri buat saya. Lalu kedua, masa lalu saya memang buruk ya terkait dengan pendidikan. Makanya saya diusir itu. Saya tidak punya pendidikan. Lalu kemudian saya bilang gini, saya tidak mau lihat anak-anak sama seperti saya hidupnya. Diusir lalu kemudian tidak agak repot lah. Waktu itu saya masuk di RRI, saya punya komitmen bahwa ketika saya berhasil, saya akan membantu anak-anak siapapun dia, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tidak pedulilah itu. Karena kita ini Indonesia, gitu kan. Dan puji Tuhan berhasil. Saya masuk di RRI, dapat keluarga baru di RRI, dan supportnya luar biasa sama teman-teman. Tapi satu yang pertama-tama masuk RRI itu satu orang loh yang tegur saya duluan, Tika. Oke, itu Tika. kenapa? Itu waktu saya pas sudah kalau tidak salah udah putus asa lah. Dia bilang begini, Kak, gak usah khawatir Kak, gak usah takut, rezeki sudah diatur Tuhan, tenang aja Kak. Dia yang sapa saya orang pertama itu, Tika. Dia sampai sekarang kan kayak sudah seperti keluarga. Tika, lalu kemudian dapat Sasha, lalu sama teman-teman yang lain, Salma itu, teman-teman yang lain. Jadi kalau saya sudah bantu orang, saya lihat flashback. Janganlah anak-anak saya hidup seperti saya masa lalu itu, masa dulu itu. Ya susah. Ya mudah-mudahan mereka tidak sama seperti saya. Tapi luar biasa sekali ya pendengar ya, dan juga pemirsa. Memang yang namanya hidup orang siapa yang tahu begitu. Kalau saat ini pun juga saya melihat, asalkan seperti Kak Erik, baik itu pendidikannya tinggi atau tidak, asalkan orangnya tekun dan juga mau, pasti itu yang diprioritaskan biasanya kan. Benar. Kita juga bukan pihak manapun pastinya bisa menilai, dan pun juga Kak Erik ingin membantu sesama. Akhirnya dari niat yang tulus itulah, dari yang tidak ingin anak-anak yang belum mampu begitu menempuh pendidikan, tidak ingin seperti Kak Erik, akhirnya banyak cara Tuhan begitu untuk menyampaikan rezeki dan juga kesempatan ke Kak Erik, akhirnya sampai sekarang pun tetap bisa untuk memiliki anak angkat yang begitu banyaknya. Kalau saat ini 12, artinya sudah berapa anak angkat yang Kakak punya gitu? Yang 12 itu sama saya, 15 ya sama saya. Saat ini? Nah, sama saya. Jadi 3 itu sudah
sudah ya bisa dikatakan bisa mandiri ya, sudah punya pekerjaan, sudah punya gaji, makanya saya suruh pulang lah bantu orang tuamu. Di luar sana itu ada beberapa. Beberapanya itu Ya. jangan-jangan Ya. banyak ini. Banyak, memang banyak. Cuman saya tidak tanggung semuanya ya, palingan uang sekolah. Tapi kalau sama saya kan pasti otomatis semua dari sekecil-kecilnya itu. Cuman saya punya ketegasan sama anak-anak, laki-laki perempuan. Saya bilangnya kalau mau berhasil ikut dengar. Saya punya sistem begini. Kamu bodoh, dengar. Gitu. Kalau pintar bagilah ilmumu. Iya. Kayak gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ke anak-anak, syukur mereka bisa pahami itu, bisa itu. Jadi kalau mau berhasil, lihat anak-anak berhasil, ya saya di RRI ini, ya kan RRI yang kasih saya berhasil, dampaknya ke anak-anak. Itu masuk RRI, ya udah anak-anak juga ikut dampaknya itu berhasil. Oke Kak, sebelum nanti kita akan bahas satu aplikasi yang ada di RRI, apa sih yang Kakak takuti atau hal yang Kakak ingin hindarkan gitu, pikiran negatif untuk anak-anak Kakak? 2 hal yang saya paling takuti, sama mereka. Saya itu takut mereka lapar, dan kehilangan mereka, itu aja. Karena saya sudah rasakan itu semua dari masa-masa lalu saya. Makanya saya bilang, selagi saya mampu, ya sekolah saja gitu, lakukan saja. Saya punya anak kandung 1, yang lain tuh anak angkat, tapi saya tidak pernah membeda-bedakan mereka. Kasih sayang saya sama. Salah. Saya tidak pernah mengajarkan mereka untuk selalu membela diri dengan kesalahanmu. Jangan. Kau salah, katakan salah. Karena sebuah kesalahan tuh kalau kamu mengakuinya, orang bisa akan memaafkanmu. Jangan kau sembunyi dengan itu. Itu. Luar biasa. Saya jadi merasa terharu juga begitu ya pendengar, karena memang hal kecil yang diinginkan Kak Erik untuk anak-anaknya adalah yang penting jangan kelaparan dan juga jangan tinggalkan Kak Erik begitu ya. Saya takut gini. Mereka tuh belum berhasil, saya sudah tidak ada gitu. Lalu kemudian mereka sakit. Saya ya mendingan saya yang sakit lah gitu. Ya kadang-kadang kalau yang bikin saya bahagia sama anak-anak apapun itu, saya pulang tuh mereka rebut buka sepatu, lalu kemudian peluk ya anak-anak. Saya mau tidur pun satu datang peluk, berebutan lah, anak kecil sampai besar. Saya bilang begini, nak peluklah bapak gitu. Mumpung badan bapak ini masih hangat gitu. Besok-besok kalau sudah tidak hangat lagi, sudah enak dipeluk. Sudah tidak enak dipeluk lah saya bilang. Ya mumpung masih hangat, peluklah bapak sepuas-puasmu lah. Kalau besok sudah dingin, sudah kaku, udah nggak enak. Kenapa Papa ngomong gitu? Ya tidak selamanya kan Bapak sama kalian gitu. Tidak selamanya. Dan saya sudah pernah itu, kakak saya sendiri ngomong, satu saat anak-anak pergi bagaimana? Aku sudah ikhlas. Kita kan tidak mungkin, karena anak-anak kan punya keluarga. Iya. Iya, saya tanggung jawab saya udah sebagian penghasilan saya untuk mereka. Saya rasa ajaran agama juga demikian. Sebagian hartamu milik orang lain, dan saya ikuti itu. Itu. Luar biasa sekali ya pendengar ya. Jadi dari cerita seorang Erik begitu, kita bisa banyak sekali dapat pelajaran hidup yang dimana kita ada baiknya berbagi juga bersama sesama begitu kan. Entah itu dari mendidik ataupun juga membagikan rezeki, pokoknya banyak hal yang bisa kita bagikan begitu Kak Erik ya. Betul. Apalagi dari seorang Kak Erik ini memiliki kepuasan sendiri dengan sama-sama ingin membahagiakan orang lain dan juga memberikan rezekinya dengan mengangkat anak angkat, dan akhirnya terbukti hingga saat ini anak angkatnya ada yang telah lulus kuliah dan juga sudah bekerja dan kembali ke keluarganya, dan tentu jasa seorang Kak Erik ini selalu akan dikenang begitu oleh anak-anak angkatnya, dan termasuk pun juga orang-orang di sekeliling Kak Erik karena juga memberikan santun yang sangat baik begitu kepada anak angkatnya. Banyak hal yang bisa dipelajari dari Kak Erik. Oke,
setelah kita merasa sedikit dalam sekali rasanya ya obrolan ini ya Kak Erik ya. Nah Kak Erik udah download aplikasi RRI Digital belum? Sudah ada di HP saya. Jadi pendengar dan juga pemirsa di sana banyak sekali konten-konten dari RRI Nunukan, baik itu teman-teman penyiar, teknik, tim medsos yang membagikan apa yang diproduksi di RRI Nunukan. Nah, teman-teman bisa langsung saja melihat itu di akun kita di Pro1 Nunukan yang ada dalam aplikasi tersebut, dan aplikasi ini bisa didapatkan di App Store dan juga di Play Store di handphone kalian. Jangan lupa download ya. Kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi Kak Erik. Sama-sama. Wah, sebetulnya masih banyak yang ingin dibahas ya. Nanti part 2. Oke, nanti part 2. Kalau begitu, saya Diah Karang dan juga Saya Nuberi. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.